Sekarang semuanya semangatkan untuk memulai pembelajaran. Iya, Bu. Ya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan materi dari kelanjutan materi kita sebelumnya. Materi kita hari ini ialah mengenai suhu dan kalor. Baiklah anak-anak, di sini apakah ada yang tahu kalor itu apa? Kalor itu merupakan bentuk energi panas yang secara alamiah kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor yang dimilikinya, sedangkan benda yang bersuhu rendah akan menyerap kalor yang akan ia terima. Baiklah anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat ibu ataupun kakak kalian di rumah memasak air di dalam panci dan diletakkan di atas kompor dengan api yang menyala? Pernahkah? Iya. Perubahan apa yang terjadi di dalam panci? Airnya mendidih karena api merupakan energi panas. Contohnya lagi, ibu di sini membawa sebuah mancis, yang dimana mancis ini dapat mengeluarkan percikan api. Dan ini ada sebuah logam. Apabila kita letakkan logam di atas api yang menyala dengan beberapa detik, lalu apa yang kita rasakan di logam ini? Panas. Kita akan merasakan panas. Karena logam ini juga dapat menghantarkan kalor dari mancis ini, kan? Iya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu juga membawa dua buah wadah, yang dimana setiap wadah berisi es batu. Es batu ini nanti akan kita letakkan di tempat yang berbeda. Yang satu wadah ini akan kita letakkan di luar kelas, di bawah sinar matahari. Dan yang satunya lagi akan kita letakkan di dalam kelas. 3. Baiklah anak-anak, ini adalah wadah yang kita letakkan di luar kelas tadi, di bawah sinar matahari. Dan ini air yang es batu yang kita letakkan di dalam kelas. Jadi perubahan yang terjadi pada dua wadah ini ialah es batu yang kita letakkan di luar kelas dan terkena sinar matahari akan lebih cepat meleleh daripada es batu yang kita letakkan di dalam kelas. Karena apa? Karena sinar matahari juga merupakan bentuk dari energi panas. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi, pertanyaan untuk kelompok 1, dengarkan ya anak-anak. Pertanyaannya untuk kelompok 1. Apa yang terjadi pada air di dalam panci dan lalu diletakkan di atas kompor dengan api yang menyala? Untuk kelompok 2 pertanyaannya, mengapa es batu yang di dalam wadah dan diletakkan di bawah sinar matahari lebih cepat mencair? Dan soal untuk kelompok 3, sebutkan paling sedikit sumber energi panas yang kamu ketahui. Iya. Kelompok 1, jawabannya ialah, Ibu bacakan ya. Jawaban untuk kelompok 1, apa yang terjadi pada air di dalam panci dan diletakkan di atas kompor dengan api yang menyala? Yang terjadi ialah airnya mendidih karena adanya hantaran dari kalor ke panci tersebut. Pertanyaan untuk kelompok 2, jawabannya, pertanyaannya tadi, mengapa es batu yang di dalam wadah yang diletakkan di bawah sinar matahari lebih cepat mencair? Karena es batu yang terkena sinar matahari akan lebih cepat mencair karena terkenanya energi panas dari sinar matahari tersebut. Pertanyaan dari kelompok 3, sebutkan paling sedikit dan sumber energi panas. 2, sebutkan paling sedikit sumber energi panas yang kamu ketahui. Jawabannya ialah matahari dan api. Matahari dan api juga merupakan bentuk sumber energi
energi panas. Baiklah anak-anak. Coba buka bukunya halaman 20. Di situ kalian akan melihat sebuah teks dengan judul sumber energi panas. Coba anak-anak perhatikan dan baca. Ya, Ibu akan bacakan ya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya itu ialah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk juga manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Jadi anak-anak, matahari juga ada manfaatnya bagi kita makhluk hidup. Contohnya seperti kita manusia. Manfaatnya itu ialah apa? Sinar matahari dapat menghangatkan tubuh kita. Selain itu apa lagi yang kalian ketahui anak-anak? Yaitu ialah dapat mengeringkan baju yang basah. Baju yang basah setelah dicuci tadi, lalu dijemur dan dikeringkan di bawah sinar matahari, maka pakaian tadi akan kering. Dan satunya lagi, juga dapat membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Selain bermanfaat untuk manusia, juga bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Ya. Baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai suhu dan kalor. Kesimpulannya itu ialah sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Misalnya seperti matahari dan juga api. Energi panas matahari dapat digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis dan manusia juga dapat melakukan berbagai aktivitas. Jadi cukup sekian yang telah Ibu sampaikan hari ini. Ibu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.